Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 2314010003, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 saya akan membahas mengenai konsep dan penerapan grup polis. Grup polis, apa itu grup polis? Analoginya adalah sebuah aturan undang-undang atau kebijakan kalau di sebuah perusahaan. Contohnya punya undang-undang, punya aturan, punya kebijakan yang bisa diterapkan untuk semua ruang lingkup perusahaan di satu ruang lingkup perusahaan yang berlaku untuk semua karyawan. Dan grup polis dan aturan di sebuah perusahaan juga ada aturan-aturan lagi. Untuk masing-masing departemen cabang pasti punya aturan-aturannya. Oke, nah seperti halnya yang di dunia aktif, direktori aktif punya grup polis yang bisa diterapkan untuk semua perangkat yang terhubung ke domain controller. Pada dasarnya grup polis itu ada di setiap klien, atau kalau sering utak-atik Windows mungkin tahu namanya grup polis di Windows itu. Contohnya kalau saya jalankan run, ketika gpedit msg kemudian klik oke, nah ini terbuka yang namanya menu group polish, atau lebih tepatnya local group polish. Local group polish ini berfungsi untuk mengatur konfigurasi komputer dan user secara spesifik, dan juga berfungsi untuk mengatur polish secara spesifik untuk user, security perangkat maupun network pada tingkat klien. Menunya seperti ini. Local Group Polish Editor, kalau kita klik di komputer Anda bisa buka di sini. Ada dua kelompok lokal. Kelompok lokal yakni Computer Configuration dan User Configuration. Masing-masing konfigurasi ini punya menu yang berbeda-beda, tergantung kita mau mengatur spesifikasi secara spesifik apanya yang mau diatur. Contohnya di bagian komputer konfigurasi di Windows setting. Nah ini setting Windows secara spesifikasi, ini bisa kita atur. Contohnya di komputer konfigurasi Windows setting, security setting ada akunnya sudah, menunya lagi password polish. Nah di sini password polish kita bisa terapkan sebuah polish untuk user yang login ke komputer ini secara lokal. Kita contohnya di komputer lain yang saya pakai ini, contohnya passwordnya history and forest. Password history, berapa password yang akan diingat yang pernah dipakai itu ada berapa banyak password, misalnya 10, berarti kita tidak boleh menggunakan 10 password yang sama sebelumnya pernah digunakan. Yang pernah digunakan di komputer ini tergantung kebijakan dari IT security masing-masing perusahaan ya. Terus password C-nya berapa hari, usia password berapa lama, yaitu 42 hari defaultnya, tapi bisa kita ubah 10, 20 dan seterusnya. Minimum passwordnya lain panjang passwordnya kita bisa otak-atik di sini. Kita ubah konfigurasi, tapi ini untuk level client. Ada user configurator. Nah ini software setting, ada Windows setting. Ini kita setting Windowsnya bisa ubah secara spesifik di sini. Settingnya sangat mendalam, sangat kita bisa ubah. Oke, tingkat lokal ya, contohnya itu tingkatan lokal. Ada juga tingkatan domain. Bedanya apa? Begini, kalau sebuah perusahaan lo ingin menerapkan aturan bahwa tidak boleh, semua karyawan tidak boleh mengganti wallpapernya di laptop atau di komputer yang terhubung dengan domainnya, baik itu laptop, desktop, PC, itu tidak boleh diganti. Ada dua cara pendekatan yang bisa kita lakukan lewat local group polish atau lewat domain group polish. Kalau lewat local group polish kita harus perangkat satu-satu untuk mengubah satu-satu group polish. Ini pastinya sangat merepotkan. Bagaimana kalau perangkatnya ada 50-an perangkat, 50 mungkin 100 perangkat. Nah pasti capek kalau untuk satu persatu mengubah grup lokal grup polish. Oke, ada cara kedua, pendekatan kedua ini kita gunakan domain group polish. Artinya kita bisa menerapkan aturan untuk tidak boleh merubah wallpaper dari
level domain group policy, dan itu akan diterapkan ke semua klien yang terhubung ke domain controller, dan tentunya perangkat tersebut harus login ke domain controller menggunakan user login dari domain controller, tentunya di perusahaan sisuka-suka.com ini contohnya. Jadi admin dari domain controller, si admin harus mengubah polis di domain di level domain group polis supaya polis tersebut dapat diterapkan ke perangkat yang terhubung ke domain controller. Caranya bagaimana kita jalankan VirtualBox terlebih dahulu. Oke, kita sudah jalankan di sini, kita server domain controller. Nah, di sini server domain controller. Oke, kita masuk ke grup polis. Sebelumnya masuk grup polis, sebenarnya di server itu punya grup polis lokal juga. Kalau kita jalani run terus cp editing cc, kita klik OK. Nah, ini ada grup polisnya sendiri, servernya juga punya grup polisnya sendiri tapi lokal untuk di level server saja. Jadi jangan salah pilih kalau Anda klik cp edit terus domcc di server ini. Nah, Anda akan dibawa ke local group police. Ini lokal hanya untuk server saja. Untuk domain kita harus masuk ke menu tools, lalu kita klik group police. Oke, klik di sini. Di bawah sini dia sudah terbuka. Nah, yang disebut dengan group police management, kita lihat di sini forest namanya, sukasuka.com, nama perusahaan forest. Lalu ada domainnya sukasuka.com. Nah, di sini kita lihat ke bawahnya sukasuka.com, ini ada size-nya juga. Kita lihat di sini default domain policy ini. Klik saja oke, tidak apa-apa. Di bawahnya domain controller ada sales yang sudah kita buat, yang pernah kita buat sebelumnya. Oke, di sini ada domain controller. Nah, di sini ada default domain controller police. Nah, kita klik oke, tidak masalah. Nah, ini yang saya tunjuk ini default, ini sama default domain control police. Ini sebenarnya sama saja di shortcut, cuman shortcut saja dari yang ini group police object, yakni default domain controller police. Kita klik oke, tidak apa-apa. Klik di sini police object. Di sini ada dua, yang default domain controller police ada default. Oke, di sini ada dua, bedanya hampir tidak ada bedanya sih, sama saja, sama-sama domain default control police dan default domain police. Oke, untuk mengedit domain police kita bisa klik yang ini saja. Nah, oke, kita klik kanan terus kita klik edit. Nah, kita akan dibawa ke menu group police management editor, cuma bedanya untuk sama seperti local police, menunya tidak beda. Cuman bedanya ini akan diterapkan ke seluruh klien. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ke seluruh klien ya. Ada Windows setting, semua menunya yang kita berkaitan dengan konfigurasi perangkat, contohnya bagian network, control panel, terus printer server. Nah, ini kita bisa ubah konfigurasinya, begitu juga user di level user. Konfigurasi kita bisa ubah di sini. Software setting, software installation ini masih kosong. Kemudian Windows setting, dalam Windows setting ini ada script slogan or logo. Oke, kita pilih di sini, tidak ada menu. Oke, kita suruh setting, terus ada folder destination, terus ada Windows setting. Nah, ini beberapa settingan yang kita bisa terapkan ke semua klien yang terhubung dengan domain controller. Oke, kita lihat dulu beberapa di sini. Ini Windows setting, terus script start. Kemudian shutdown, name, resolution, kemudian security setting. Nah, seperti setting yang paling sering diubah
paling sering diutak-atik. Lalu ada akun polis ya, berhubungan dengan akun password polisnya kita bisa terapkan di sini poster polis untuk semua user ini. Misalnya password history yang seperti saya terangkan tadi, dia Windows akan menghafal beberapa password yang sebelumnya yang tidak boleh digunakan, bisa 2 password, 3 password, 10 password untuk alasan keamanan. Lalu ada akun logout polis. Nah, ini akan logout, terlog out beberapa menit. Oke, kemudian akan logout treasure. Ini misalnya maksudnya begini, share ini beberapa kali salah masuk password, misalnya dia 5 kali salah masukkan password, akunnya akan terkunci, bukan disable. Yang terkunci artinya tidak bisa dipakai login. Tujuannya untuk mencegah pencurian password. Terkadang ada orang yang mau mengambil password karyawan, kemudian dia coba tebak-tebak password, kan salah berkali-kali. Itu karena salah beberapa kali, maka kita bisa tentukan di sini supaya passwordnya tidak dicuri orang lain. Kita set akun akan terkunci setelah beberapa kali, misalnya 5 kali, 10 kali, 15 kali, tergantung aturan pekerjaan pihak IT security perusahaan. Oke, terus apalagi kita bisa ubah di sini? Macam-macam, silahkan kita explore. Yang penting untuk menerapkan secara keseluruhan domain controller. Contoh yang bisa kita terapkan, pasar polis, contohnya akun lokal polis jadi akun lengkap resort. Saya ganti 5, jadi kalau orang user 5 kali masukkan password, maka passwordnya akan terkunci. Untuk main unlock ya, harus menghubungi pihak IT untuk minta di unlock. Klik OK. Oke, di sini ada saja kita disarankan menerekom grup polis, akun lookup, akun legation, terus administrator. Kalau administrator akun logout, dan reset akun logout content after. Oke, sangat disarankan kita juga menerapkan polis ini kalau kita mau ngeset. Oke, contohnya ini reset akun logout counter after beberapa menit, jadi yang namanya akun terlog itu bukan maksudnya terlog selamanya, tapi ada durasi beberapa menit. Dia akan terkunci, akan terlog untuk sampai bisa dipakai log kembali. Kita harus menunggu 10 menit contohnya di sini. Kalau tidak menunggu 10 menit, kita hubungi pihak ID Idol, mengunlock akun saya karena terlog, begitu karena terkunci. Nah, kalau begitu ya, kita klik OK saja, tidak apa-apa. Setting seperti ini kita klik saja, terima saja. Oke, sekarang kita coba login ke salah satu klien. Kita coba buka dulu, terus aktif directory user dan komputer. Oke, kita pakai salah satu user di sini, Rahman Hakim. Contohnya kita jalankan klien, salah satu klien di sini. Kita klik, kita start. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sekarang kita login. Kita tidak pakai si Bambang kita karena kita source si Rahman Hakim. Oke, kita tunggu dia sampai login. Oke, Rahman Hakim sudah login. Sekarang coba kita
komputer kita senendol atau kita unclock, kita kunci. Nah, kita masukkan password yang salah seketika, salah 2 kali, salah 3 kali, oke. Apa reaksinya? Sudah 5 kali salah. Kalau tidak salah, saya masukkan ini, oke. Masih salah juga, saya kembali ke servernya dulu. Mana tadi servernya kita? Coba kita ke police akun resort 5 ini login. Coba kita masuk lagi, masukkan password salah lagi, oke. Sudah 5 kali. Sekarang saya masukkan password yang benar, dia masih bisa atau tidak, oke. Saya update police dulu ke CMD administrator gp update police ini untuk update police, oke. Sekarang kita coba kontrol lagi, kita masukkan 5 kali salah, misalnya 3 kali salah, 4 kali salah, 5 kali salah, oke. Langsung muncul pesan dari, artinya password akun si Rahman Hakim ini terkunci di sistem. Sekarang kita coba masuk ke password yang benar, dia tidak bisa login karena akun terkunci, dia sudah 5 kali salah masukkan password. Kita mengakibatkan akunnya terkunci. Supaya bisa di unlock, supaya bisa dibuka kuncinya, kita harus tunggu 10 menit lama kan, oke. Jadinya kita telepon pihak helpnya di perusahaan, tolong akun saya terkunci katanya, oke. Kata si adminnya, saya buka dulu sehingga kita harus ke server. Terus langsung ke user ini, kita ke tampilannya kayak sudah di ref nih. Nah, oke, kita ke Rahman Hakim, kita double klik atau kita klik kanan dan properties sama saja, oke. Kita ke bagian akun, pilih unlock this record. Nah, kenapa kita harus unlock? Karena akun ini login terkunci. Terus kita klik oke. Nah, sekarang kita kembali ke klien si Rahmat, kita login bisa sekarang. Nah, salah satu contoh penerapan grup police di level domain untuk masing-masing karyawan, untuk seluruh karyawan. Sebenarnya untuk penerapan grup police kita bisa juga secara spesifik. Kita coba kembali ke server kita, ke grup police management editor. Jadi kita bisa menerapkan sebuah porsi untuk semua, atau bisa juga untuk bagian tertentu, untuk tertentu organisasi ini, unit tertentu. Jadi kita tutup ini, kembali ke grup police management, kembali ke menu grup police management. Kita lihat di sini ada view yang pernah kita buat namanya sales. Lalu di dalamnya ada bagian lagi, kita bisa buat grup police sendiri untuk bagian sales ini, atau bagian frontline, atau bagian section-nya. Caranya begini, misalnya bagian sales, kita klik kanan, kita pilih create in this domain, atau kita bisa bikin organisasi unit yang baru, oke. Terus kita bisa pilih macam-macam, kita bisa delete juga. Nah, grup ini, tapi yang paling gampang untuk membuat ini, kita klik salesnya, terus create here, oke. Namanya grup police, contohnya klik saja, oke. Nah, DP untuk saja untuk SE, dan ke bawahnya ini kita bisa klikkan, kemudian klik edit. Nah, kita bisa edit polisnya untuk si bagian solusi ini. Silakan kita pilih menunya juga sama seperti grup polis lokal. Kita bisa ubah security settingnya. Bagian desktopnya kita restart menu, kemudian apa macam-macam security settingnya. Polisnya di sini haven, kemudian ini maximis saja biar gampang dilihat, oke. Kemudian ada previous Windows setting. Nah, ini Windows setting folder, kita ubah beberapa aturan yang ada untuk sales KPO.
Ini kalau kita explore mirip dengan grup polis lain, menunya cuma beda level penerapan di bagian mana begitu. Nah, yang lain sering kita lihat kita setting polis di sini yang berhubungan dengan sistem. Jadi apapun yang kita terapkan di sini hanya berlaku untuk grup polis yang bagian sales saja, tidak ke yang lain. Hanya untuk karyawan di bagian salesnya saja. Misalnya ada karyawan ABC yang si ABC itu yang kena ke polisi, polisinya itu yang mau kita sampaikan. Di pertemuan kali ini tentang konsep dan penerapan grup polis, tadi kita sudah bahas secara singkat konsep grup polis itu seperti apa, lalu penerapan secara lokal dan penerapan secara domain grup. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai konsep dan penerapan grup polis. Kalau begitu dari saya sekian, mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.